Pajupang Musehita di acara Horas Diranto. Di Bornginon Hamina 2 maju nama dongani hamu di hari Kamis tadi itu. Oh itu. Aku sambil nababan doh dongaku. Aku Angela Barumarpau. Jalan non ada muse ada bintang tamu na spesial naro sian pulau seberang. Dawat teh. Oh lo, ale molo di hamu sudah pemirsa molo na penasaran mungkin kan? Oh lah. Mungkin penasaran tuh kan? Kita penasaran tuh kan? Itu. Ala ada molo hubungi kabarna kan bintang tamu Agak landing dope sian sian bandara kan? berarti agak leleng dope itu. Oh lo, jadi mungkin kan tapai majuan non, Oke. jala tapi kayak mengusir non ada lagu beriketan. Mari kita berkumpul semuanya. Berjoget kita berjoget. Asik. Sisik si batu manik gambir pada joget suara manik otak tidak bangingan si bambang kan jula si bambang kan jula. Sisik si batu manik gambir pada joget suara manik otak tidak bangingan si bambang kan jula si bambang kan jula. Harang dirik dirik harang dirik dirik saat tadi loro. Hai masuk. Dipatangkas dipatili-tili dipatangkas dipatili-tili oh hina durapo sik si batu manik kambing sulule bawa damo batapang si batu na uling-uling oh amo gustina makikon alun sampai masulit oh dope bumoto ito na turi-turi bangkong-bangkong pangeo minang gurang di waktu malam dorang bunga kau ada duduk di sampingku siapa suka idora yang berkami banyak limbah awas limbah dulu di limbah di dong dulu di pizza kibut dulu di limbah di dong dulu di pizza kibut di waktu malam bulan purnama cincinku terima tandanya cinta di waktu malam bulan purnama cincinku terima tandanya cinta paulan titik ini dong paulan titik ini dong udah yang lama ini dong suka relai paulan titik ini dong paulan titik ini dong udah yang lama ini dong suka relai ready kemonde Roma hotu sonde diam ikon hori pesora siang dia galati tauan hori pesora kopi susu manodo sekolah. Oke gitu. Ngarobe tamu tas ya. Siapa tadi nakin itu? Sian pulau seberang niku. Oke. Ale molo sian dia non tasuk kumano namang ngonde kan. Oh lah itu. Berarti maju adu itu bang. Abang do bapak do manang na amang manang na. Milenial ya. Abang mati. Abang mati. Oh boleh, biar Asa lebih lebih- kekinian gitu ya. Karena kayaknya usia kita gak jauh beda ya bang. Enggak, beda-beda apalah. Beda-beda puluhan lah ya paling ya. Setengah meter. Oke, malam hari ini kita Oke. kedatangan satu tamu spesial ya pemirsa Iya, ya. benar. Mungkin langsung ke abangnya aja lah perkenalan bang. Iya. Karena kan tak kenal Pepatah maka bilang, tak sayang iya, gitu ya bang. betul. Biar sama-sama sayang gitu. Bang. Mungkin abang boleh menceritakan pertama sih biografi dulu, baru kenalkan dulu dirinya, Bang, Ya, gitu. keluarga, pendidikan Oke. dan kehidupan ya. Horas menjua-jua, jua-jua, jahobu dia tetupa. Mau lihat tema di dua milenial ini masih setaranya kita kayaknya. Iya. Mengundang kami hadir di Riau Televisi ya. Iya, benar, Dan Bang. ini televisi kebanggaan warga Riau. Yep. Jadi au namar goar patar si tanggang
sarjana hukum, master hukum. Molo nahwalap, nama ngalapa udah. Ada seru Pak Dek. Nadia apa bang? Oh lah. Belum nama ngalap ngasih. Majawati Gultom, SH, Tom, oke. Buru Gultom, si Raja Sonang. Mana todo Ibana Sonari. Horas Jadi mah mulu abang dan kakak mah horas mah kak. Oh loh, kakak mate. seniormu Sian game kayak juga itu. Oh, halo Kak. Kupomnya sunum mesin gitu ya. Jadi aku tinggal di Pudini Katormunon di Jalan Cipta Karya. Sejak 2006. Molo Katorhu di Jalan Riau. Kebetulan aku sehari-hari sebagai advokat, pengacara mulai tahun 2002. Alai lebih banyak berkecimpung di advokasi buruh. Berarti lebih banyak fokus dengan buruh ya bang ya. Nah, tapi tidak sampai sekarang masih advokat untuk semuanya. Dan molo di organisasi advokat Songonari, aku sebagai sekretaris jenderal salah satu advokat nasional namanya Persadi, Pergerakan Advokat Seluruh Indonesia, berkantor di Jakarta. Nah, kebetulan orang Riau. Nah, ketua umumnya juga orang Riau. Sama juga organisasi-organisasi banyak orang Riau yang ternyata berkecimpung di nasional. Apkasindo itu Gulat Manurung itu orang Riau. Nah, kemudian ada Raja Juli orang Riau juga ya. Iya. Jadi banyak, pokoknya harusnya memang Riau ini harus lebih banyak berkecimpung di nasional lah. Iya. Ada banyak organisasi dari Riau ini dilahirkan menjadi organisasi nasional. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) itu lahirnya juga di Riau. Oh iya. Tadi kalau dari yang awal perkenalan abang kan tadi kan aku dengar ada tadi tuh sarjana hukum, magister hukum, berarti sudah banyak kali berkecimpung di dunia hukum gitu ya bang. Berarti kami gak bisa lah ini kayak apa ya, nggak bisa sembarangan nih sekarang ini. Udah ada pakarnya nih ya. Iya, berarti kalau dari ini bang, kalau dari perjalanan kuliah S1 dan S2 itu di tempat yang sama atau bagaimana bang? Oh ya, jadi saya S1-nya di Bengkulu. Oke. Universitas Bengkulu tahun 95. Jadi termasuk aktivis 98 aku ya. Jadi bagaimana perjalanan reformasi ini, orang angkatan 95 itu kan di 98 lah sudah pelaku lah kami itu. Iya. Tidak lagi yang pegang-pegang batu. Iya. Sudah bagian orator-oratornya lah kami dulu. Minimal korlap-korlap lah Iya. di zaman itu. Dan memang setelah tamat saya ditugaskan organisasi waktu itu, namanya organisasi buruh, SBSI namanya, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dulu. Sekarang dia menjadi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Saya setelah dari Bengkulu, waktu mahasiswa saya udah gabung di Serikat Buruh. Karena waktu tuntutan perjuangan kami waktu itu, kita mahasiswa harus menyebar, ada di nelayan, ada di buruh, ada di pedagang. Nah, saya waktu itu mengambil di buruh. Nah, saya terjerumuslah di perjuangan buruh ini, menjadi terhanyutlah, dan sampai berikutnya kemudian saya lebih banyak di gerakan buruh. Padahal itu dulu penugasan waktu mahasiswa. Ketika di Senat kita harus bersebar supaya ada, waktu itu tidak revolusi, supaya reformasi lah ya, reformasi total, dan harus ada yang masuk ke kantong-kantong massa itu. Dan saya memilih waktu itu di buruh, sehingga saya bergurulah kepada Muhtar Pak Pahan dan tokoh-tokoh buruh nasional waktu itu, dan akhirnya menjadi terjebak di jalan yang benar lah akhirnya. Biasanya orang terjebak di jalan yang salah gitu ya. Tapi kali ini abang ini terjebak di jalan yang benar, Ate. Iya. Dan maka perjalanan karir saya, hidup saya itu sebenarnya lebih banyak di aktivis mahasiswa dan aktivis buruh. Sampai setelah saya juga pengen melepaskan diri
2014 sudahlah saya pengen menjadi praktisi hukum murni gitu kan. Karena saya juga udah ngajar juga di PKPA di apa. Udahlah jadi pengen jadi orang kaya lah supaya kayak Hotman Paris gitu kan. Nah, rupanya takdir menyuruh kita harus tetap berjuang lagi di kalangan paling rendah. Ya sudah berarti panggilan pelayanan kalau dari kalian GMK itu gitu kan. Mungkin panggilan hidup saya harus menjadi pejuang terus sampai pensiun. Kata senior bahwa aktivis itu tetap akan bergerak ketika dia pensiun adalah setelah mati gitu. Jadi mungkin itu takdir, udah kita nikmati aja lah perjalanan itu kan. Oke, Bang. Berarti mau Luhutat tadi dia, Bang? Asal tado. Oh, lo mana? Saya udah banyak kali. Opung kami dari Samosir, terus dari Samosir itu ke Barus ke Sidikalang ke Tarutung ke Parlilitan, Parlilitan ke Bengkulu ke Riau. Jadi saya walaupun orang Sumatera Utara, tidak banyak berkecimpung sebenarnya Sumatera Utara. Saya banyaknya di luar. Jadi orang tidak BTL lah kan itu kan. Tidak BTL ke Riau ini gitu. Jadi udah sarjana lo datang ke Riau. Oh, berarti dari memulai perjalanan kuliah itu di Bengkulu, selesai itu langsung ke Riau berarti, Bang? Langsung ke Riau karena waktu itu kan Riau ini harum sekali. Dan tapi karena saya buruh, jadi dibilang udah kau kembangkan aja di Riau karena Riau daerah industri. Jadi nagabe Romau tu Riawon sebagai buruh. Dan saya mengalami di sini sebagai buruh bangunan. Oh, iya. Jadi di Auri sana itu ada bangunan-bangunan perumahan di sebelah kanan itu. Saya dulu buruh bangunan di situ. Saya juga mengalami menjadi pedagang buah di Pasar Cipuan itu di terminal. Jadi saya datang ke sini tidak dengan fasilitas, datang itu menjadi yang paling terendah. Gitu ya, Bang ya. Nah, saya sudah pernah mengalami buruh bangunan, menjadi buruh pundak di Jalan Nangka itu. Kalau datang barang lalu kami yang kleneh namanya karena tidak punya kartu serikat, ya ada beras, ada apa. Untuk sarapan pagi kita pundak, tapi saya tetap waktu itu menangani tetap menjadi pengurus serikat buruh. Nah, ya perjalanan lah. Tapi bagi saya tidak perlu mengeluh ketika dia hidup di paling buruh bangunan pun saya sudah menjadi pedagang kaki lima juga sudah. Saya kira yang paling rendah di Riau ini kehidupan sudah juga saya alami. Jadi untuk saat ini, kalaupun saya sudah punya pengalaman sampai kemana-mana, saya tetap tidak canggung untuk berada di kaki lima dan siap di bintang 5, kira-kira begitulah. Oke, Bang. Tadi kan cukup menarik ya tadi perjalanan Abang yang dimana waktu kuliah juga udah aktif jadi di buruh. benar. Aktivis buruh benar. Gitu. Sehingga pada saat ini menjadi advokat bagian buruh. Benar, Bang? Advokat sih umum, tapi banyak menangani fokusnya ke fokus advokasi buruh karena saya menjadi ketua serikat buruh. Jadi kalau kami dulu di serikat buruh itu memang harus full time, menjadi full timer dia, bekerja penuh untuk organisasi. Jadi tidak boleh menangani pengusaha, pidana yang lain-lain, nggak boleh. Hanya boleh menangani karena kita ada semacam kode etik, di mana aktivis itu tidak harus independen. Dia tidak boleh berpartai, tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik. Waktu itu, tapi saya tidak lihat sekarang ini di gerakan buruh, para aktivis-aktivis kita sekarang sudah menjadi orang-orang politisi. Saya waktu aktivis serikat buruh, ditawari berulang-ulang untuk menjadi caleg dari partai tertentu, partai apa saja menawari kami waktu itu. Karena etis saya menolak. Nah, makanya hari ini kenapa bisa jadi politisi? Karena saya tidak terikat lagi di organisasi etis. Organisasi buruh kan organisasi etis. Dia harus independen dia. Nggak tahulah apakah sekarang ada perubahan sikap para aktivis atau ada perubahan anggaran dasarnya sehingga dibolehkan. Tapi bagi saya
aktivis mahasiswa dan aktivis buruh itu hampir mirip. Iya, benar. Gerakan progresif dan idealismenya. Ketika gerakan mahasiswa terlibat dalam gerakan praktis, saya yakini bahwa dia itulah menjadi ketika dia menjadi politisi, inilah yang politisi yang merepotkan itu. Merepotkan, menjadi koruptor dan macam-macam lah. Nah, saya juga waktu mahasiswa adalah dibina di GMKI. Jadi saya adalah kelompok Cipayung, ada GMINI, HMI, PMII, terus PMKRI dan kami di GMKI. Saya juga digembleng di GMKI. Dan saya kira moto kami waktu itu, Iya. ketika dalam diutus untuk berbuah hari ini, dan saya masih tetap menerapkan itu bahwa ketika saya berada di suatu tempat, saya harus berbuah menjadi berkat bagi lingkungan dan sekeliling. Tidak boleh ditanam, laju dan mati. Harus ada sesuatu yang perubahan yang harus Yang dilakukan. bisa kita petik gitu ya Bang ya. Ya. Ini mungkin boleh sih Bang untuk Abang ceritakan sedikit perjalanan yang mulai dari kuliah tadi gitu ya Bang. Iya. Karena kan tadi kan Abang bilang di kuliah pun Abang sudah aktif untuk masuk ke dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tadi Abang bilang kan. Itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman mungkin yang sudah masuk ke kancah nasional atau mungkin sudah masuk ke kancah-kancah yang lebih tinggi lagi gitu Bang? Jadi itu yang saya katakan, saya dibentuk di gerakan buruh. Iya, benar. Dan terus terang sebenarnya keluarga saya PNS. Iya. Ibu saya, bapak saya PNS, dan tidak pernah ada yang setuju kepada kami berada di gerakan buruh ini. Nah, dulu gerakan buruh tahu, ini dianggap ini kayak komunis ini, Iya. organisasi terlarang ini. Dan setiap kami melakukan kegiatan itu diuber-uber itu sama polisi dan tentara, dan itu saya masih alami. Tetapi di gerakan buruh inilah kami ditempa untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, tahan banting, siap dengan segala resiko, dan yang penting tidak boleh berada di dua kaki. Harus jadi saya selama menjadi pemimpin serikat buruh itu secara pribadi tidak boleh ada yang benci dengan saya, karena saya tidak pernah menyinggung pribadi perusahaan kayak apa sesuatu. Saya memang murni melakukan pembelaan dan advokasi. Nah, di situ kami dibentuk. Nah, tapi yang enaknya luar biasanya adalah kami memiliki pengalaman yang mungkin kalau saya jadi PNS tidak akan bisa sampai di situ. Saya sudah berada di tingkat pendidikan tertinggi di gerakan buruh. Saya sudah mengikuti basic training, leadership training, trainer of trainer, trainer organizer, sampai menjadi trainernya ILO. Iya. Dan saya sudah mengikuti sidang ILO itu di Geneva. Dan saya juga sudah dilatih di Thailand juga untuk sosioekonomi. Kemudian di Jepang juga saya dilatih untuk bagaimana perbandingan hubungan industrial dan jaminan sosial pekerja di Jepang dan di Indonesia, perbandingan hukumnya, perbandingan juga perilaku sikap-sikap etos kerja itu. Saya terus terang sudah sampai ke Belanda, ke Geneva, ke Jepang, itu pengalaman yang luar biasa secara internasional yang saya dapatkan dari gerakan buruh. Dan juga luar biasa juga ketika kami di serikat buruh itu ada tripartit. Jadi ada pengusaha, ada pekerja, ada pemerintah. Dan lembaga tripartit inilah yang mengelola bagaimana hubungan industrial di Riau ini, termasuk juga bagaimana tentang pengupahannya, bagaimana tentang aturan-aturannya. Dan saya berunding dengan asosiasi pengusaha di Migas, dengan Apindo, di Gapki dengan pesawit, BKS PPS. Nah, jadi saya bilang, saya berterima kasih berada di era itu, karena orang terkaya seterkayanya, pemilik sawit sebesar-besarnya di Riau ini sudah pernah satu duduk bareng dengan kita. Jadi orang Batak jangan sombong lah ya. Kalau Batak-Batak kan banyak yang sombong ini, banyak sawitnya jadi. Tapi saya kira enggak. Bukan kami ya Bang. Kan belum ada sawit. Udah ada sawit. Belum. Makanya sawit orang masih yang lewat Bang. Kan kadang kita kan begitu. Iya. Jadi ya ini janganlah menjadi contoh untuk generasi muda. Iya. Kalau saya pengusaha terkaya sawit di Riau pun sudah duduk bareng menandatangani konsep dengan kita. Tetapi
buruh yang paling melara, paling menderita akibat dari industri sawit juga saya sudah bersama-sama mereka. Jadi inilah pengalaman. Akhirnya bisa kenal dengan banyak pengusaha-pengusaha, kemudian juga dekat dengan pemerintah, karena serikat buruh itu tidak boleh oposisi murni. Iya. Di sisi lain, ketika di di tripartit kita menjadi sama untuk menentukan upah, kan nggak boleh berantem terus, harus ada kesepakatan menentukan hal-hal yang kepentingan Riau ini. Jadi beda. Jadi serikat buruh yang oposisi itu menjadi, saya kira tidak benar. Serikat buruh itu ada kalanya dia menjadi berkoalisi dengan pemerintah dan pengusaha untuk menghasilkan produk yang lebih baik kepada industri di Riau. Tetapi di sisi lain, ketika terjadi pelanggaran norma hukum yang di Undang-Undang Ketenagakerjaan, serikat buruh itu harus tetap menjadi oposisi untuk pengawasan, memberikan masukan dan mengkritik ketika terjadi penerapan yang salah atau undang-undang yang sekarang tidak relevan misalnya. Nah, sampai saya juga pensiun, saya sudah menyatakan bahwa dulu Undang-Undang 13 itu memang tidak baik. Untuk Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, tapi dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini juga makin kurang baik bagi kehidupan buruh. Jadi kasihan kita. Dan saya kira inilah yang membuat saya tetap tidak bisa berpaling bahwa mungkin terlalu muda saya pensiun, maka selama saya harus menebusnya dalam bentuk yang lebih, saya pengen ke depan hari ini kalau ditanya buruh Riau itu tidak lebih baik daripada 4-5 tahun sebelumnya. Malah terjadi kemunduran. Kenapa? Kemunduran di bidang pengupahan, kemunduran mengenai jaminan kesejahteraan, kemunduran mengenai kepastian bekerja, itu karena Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu. Harapan saya tuh pemerintah ke depan, tolonglah itu, revisi lah itu, cabutlah itu, kembalikanlah hak-hak buruh ini, tapi tentu dengan perimbangan produktivitas. Jangan hanya menuntut saja, kewajibannya juga, dan tunjukkan bahwa dengan adanya perubahan ini, pengusaha juga harus lebih maju, buruhnya juga harus lebih sukses. Saya kira hanya di arena-arena itu kehidupan saya. Walaupun setelah saya keluar dari serikat buruh, saya juga pengalaman di kepemudaan. Jadi saya termasuk salah satu pendiri IPK di Riau. Pendiri. Nah, pendiri ya, tapi tidak aktif lagi. Kemudian di Pemuda Pancasila, saya juga sudah 2 periode di MPW. Dulu saya ketua LPPH yang sekarang BPPH. Kemudian saya sekarang di MPW bidang hukum. Kemudian di organisasi OKP yang lain juga kita ada gitu kan. Di PBB Pemuda Batak Bersatu, saya menjadi ketua pembina di Kota Pekanbaru. Jadi untuk seluruh warga PBB di Pekanbaru itu harus tahu lah pasti pembinanya apa. Ada banyak pembina kami, tapi yang sering terlibat langsung kepada PBB itu jadi PBB Pemuda Pancasila itu selalu dengan setiap hari saya harus menjadi bagian dari kehidupan yang seperti itu. Oke, Bang. Tadi kan Abang ada bilang kalau Abang itu mulai dari terendah. Itu apa, Bang? Dari jasa angkat ya sama kaki lima ya, Bang. Nah, gimana sih pendapat Abang mengenai pedagang kaki lima sama pengangkat jasa angkat itu gitu? Iya, jadi kalau untuk buruh bangunan dan kemudian juga buruh yang buruh SPC lah ya, kata orang sekarang ini ya. Yang pertama yang perlu itu ya adalah harus, ini kan tidak pernah hadir ini di sini pemerintah. Iya, benar. Upahnya itu kesepakatan ya ada, tapi terhadap jaminan kesehatannya itu masih harusnya mereka inilah yang harus dibiayai oleh pemerintah, disubsidi, termasuk juga kecelakaan kerjanya. Nah, pedagang kaki lima kita yang boleh dikatakan kerennya sekarang UMKM lah ya. UMKM kita itu hanya jargon. Semua politisi semua bilang bahwa mari bantu UMKM, nggak ada, nonsen. Saya udah lihat. Jadi setelah saya
di arena politik ada niat lah untuk berpolitik, dan sampai sekarang saya calon salah satu DPD untuk Riau ini. Saya setelah dari buruh akhirnya saya terjunlah ke UMKM ini. Hanya itu dimanfaatkan saja. Pemerintah juga ayo majuin UMKM, nol, tak ada. Nah, tapi saya sudah buktikan ketika saya bersama UMKM apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Pertama, perlindungan. Tidak terlindungi. Ketika ada event lalu mereka tertipu, padahal modal mereka tak ada, itu pemerintah loss. Akhirnya kita hadir, kita bantu mereka buat laporan polisi, dan kita waktu itu ada Pak Effendi Sianipar, mohon maaf nih saya sebutkan, saya minta tolong bagaimana supaya UMKM ini kita bantu. Ada sekitar 30 UMKM yang ada event fiktif dibantu oleh Pak Effendi Sianipar, dan mereka terbantunya. Kemudian mereka juga butuh perlindungan ketika kecelakaan kerja. Nah, kemarin ketika untung mereka masuk dalam program kami memberikan kartu BPJS ketenagakerjaan non formil. Nah, beberapa bulan yang lalu di Gelanggang Remaja ada kompor meledak, lalu minyak tersiram, itu biayanya besar dan itu tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Itu kan di-cover oleh untung kita masukkan peserta BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya di rumah sakit Sapira itu dirawat operasi plastik dan itu ratusan juta. Itu kami. Nah, dua kejadian itu saya tidak melihat ada hadirnya pemerintah. Mereka sudah tertipu, mereka tidak diayomi, lalu kita lapor juga ke polisi, sampai sekarang juga laporannya tidak ditanggapi. Nah, kecelakaan kerja saja tidak ada hadir pemerintah kita. Nah, malah yang dibutuhkan UMKM sekarang ini adalah tentang permodalan. Sebenarnya UMKM ini bisa kita gerakkan dengan baik ketika permodalan itu mereka bisa dapatkan aksesnya. Hanya saja memang tidak ada satu asosiasi atau kelompok peduli UMKM yang mau membantu mereka. Padahal bank-bank Indonesia, saya kira BRI atau bank apapun itu ada sarana pemerintah kok kasih dana atau bantuan permodalan kepada wali kota juga bilang. Tapi itu hanya semua jargon. Nah, harapan kita ke depan UMKM ini betul-betul diperhatikan. Pertama, ada bantuan permodalan, kemudian jaminan keselamatan mereka dan jaminan kesehatan mereka. Itu yang penting bagi UMKM. Jadi pedagang-pedagang yang di pasar Cipuan, pedagang yang itu saya kenal dulu ketika saya bersama mereka seperti itu, dan waktu itu masih saya lajang, masih dipanggil Ucok. Sekarang saya di terminal lihat lagi bude-bude itu, si mbak-mbak itu masih ada yang apa namanya kalau orang awak tuh bunda-bunda kita ini yang jualan di sana masih juga begitu hidupnya. Dia, cok, itu dipeluk kita kan, karena kau udah ini ya udah. Nah, artinya untung saya keluar dari arena itu. Kalau samalah saya, itulah mungkin karena sekolah ya. Dan pasti saya sama seperti mereka juga itu. Jadi mulai dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun itu saya kenal mereka, sampai sekarang juga begitu. Tak ada perubahan kehidupan mereka. Jadi apa katanya ada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, itu coba tanya yang di terminal itu, pedagang-pedagang UMKM itu, pedagang bakso, pedagang sate. Si Ajo itu dari dulu saya begitu saya kenal, sudah 10 tahun di Cipta Karya dia gitu-gitu juga. Terus di mana hadirnya? Apa masalah kau jual modal? Awak kena rentenir tiap bulan. Mana bisa membangun sekolah apa? Kapan anaknya bisa disekolahkan gitu. Jadi saya kira disitulah hadirnya pemerintah masa depan kita. Jangan hanya sekedar jargon, oke lah infrastruktur, oke bagus. Tetapi tidak semua loh masyarakat Indonesia mendapatkan infrastruktur. Saya udah keliling Riau pelosok-pelosok. Sejak zaman Orde Baru, reformasi, masih begitu-begitu juga kehidupannya. Nah, saya kira generasi muda kita, ayo lakukan perubahan. Jangan ikut-ikutan lagi kayak yang udahlah, buatlah pilihanlah kepada masa depan bangsa ini. Mari berjuang bersama, lakukan perubahan yang real dan nyata. Kerja cepat,
kerja cerdas untuk rakyat, kira-kira begitu. Oke, ini nanti masih banyak sekali ya Bang yang bakal kita Iya. bahas, tapi nanti mungkin kita bakal jeda dulu Bang. Kita akan jeda setelah iklan berikut ini, kita bakal balik lagi itu ya. Bersama saya dan juga nanti bersama bintang tamu Bintang kita. spesial kita. Iklan paket sosialisasi dan kampanye Riau TV khusus perseorangan. Satu kali tayang biaya 50.000 dengan durasi 30 detik. Paket 7,5 juta untuk 200 kali tayang di bursa, di klip, belacak. Harga 75.000 per spot, tayang di program news, detak malam, detak siang, detak Melayu. Paket 200 kali tayang seharga 12 juta rupiah. Informasi dan pemasangan iklan hubungi marketing dan wartawan Riau TV. Greentex Electric Bike dan Electric Motorbike adalah merek sepeda dan sepeda motor terbaik di Indonesia. Dibekali dengan motor 1000 per 1500 watt dan baterai lithium 60 volt 23,4 ampere per hour. Dengan spesifikasi tersebut, motor Greentex dapat melaju hingga 70 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 100 km untuk sekali pengisian. Keunggulan lainnya adalah mesin motor tidak berisik, tidak perlu ganti oli, dan tidak perlu mengisi BBM. Motor Greentex juga tidak mengeluarkan gas karbon dioksida sehingga sangat ramah lingkungan. Mai Hareva selaku manajer Greentex Riau mengatakan, beberapa tipe dari motor listrik telah mendapat subsidi pemerintah sebesar 7 juta rupiah. Greentex juga memberi kemudahan seperti free charger selama 2 tahun yang berlaku di Greentex Charger Station. Konsumen tidak lagi perlu memikirkan biaya listrik selama menggunakan layanan tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan motor listrik impian Anda di dealer-dealer terdekat kami.
Oke, kembali lagi kita berbincang-bincang dengan tamu spesial kita, Abang Patar Sitanggang. Aduh. Oke, kita. Kalau kita lanjutkan lah ya Bang, tapi biar agak reverse sedikit kita Bang. Apa nyerti patar Bang? Kalau orang Batak kan ada nyertinya gitu. Iya. Ada. Patar itu terang benderang, Oh, Oke. jelas terang benderang itu kan. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang di hati itulah yang Dipancarkan gitu ya Bang. disampaikan. Aduh. Jadi Patar itu pasti jujur dia jadinya. Karena Patar itu tidak boleh berbohong. Kelihatan sih dari yang sekarang Bang. Aduh. Kita lanjutkan lah Bang, kalau masalah ini kan tertarik sih tadi masalah buruh-buruh itu ya Bang ya. Karena kan juga sekarang kita tahu memang banyak sekali buruh khususnya juga di Riau itu yang memang belum dipegang secara langsung gitu ya Bang. Maksudnya bukan ini ya, belum ditangani secara baik lah oleh pemerintah gitu ya Bang. Dari yang Abang lihat ini Bang, tadi kan Abang juga di perkuliahan sudah aktif ke dalam salah satu organisasi yang fokus sama buruh gitu Bang. Apa yang Abang lihat antara buruh yang ada di Bengkulu dengan buruh yang ada di Riau? Apakah memang sama gitu Bang? itu ada perbedaan. Iya. Jadi gini, buruh itu universal sebenarnya. Iya benar. Jadi itu ikatan solidaritas. Jadi bukan persoalan daerah. Iya. Memang ada hubungannya dengan daerah itu tentang KHL nanti. Bagaimana menentukan upahnya itu memang tergantung juga bagaimana kehidupan ekonomi di daerah itu, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan itu yang membuat ada perbedaan upah. Nah, namanya dulu kan UMR, Iya. sekarang menjadi UMK atau provinsi kan. Nah, sama yang membuat buruh ini dalam keadaan sekarang ini adalah regulasi nasional. Jadi aturan nasional yang membuat kehidupan buruh memiliki keadaan yang sama. Walaupun upah di Jawa Barat dengan di Riau bisa berbeda, tetapi itu adalah hanya masalah upah. Soal regulasi yang lain ya sama. Nah, situasi yang dihadapi buruh saat ini, kalau boleh saya katakan, korban dari dua periode pemerintahan ini itu adalah buruh dan petani. Iya. Dan pedagang kaki lima. Ini yang paling korban. Saya belum melihat lah ada dua periode ini buruh lebih baik gitu. Malah lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Itu saya bilang tidak ada lagi upah sektor, yang ada hanya upah minimum. Nah, jadi orang yang bekerja di Indomaret dan bekerja di sektor migas yang paling berbahaya di ketinggian itu sama, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja, itu gajinya 3 juta. Iya. Bekerja di ketinggian berbahaya, egrek segala macam, itu gajinya 3 juta. Tak adil. Orang yang bekerja di ruangan AC, yang bekerja di lapangan, itu menjadi setara upahnya. Walaupun disebut upah minimum itu hanya untuk orang yang bekerja di bawah 1 tahun, faktanya buruh di Riau ini, pekerja di Riau ini upahnya itu hampir 50% ke 80% malah. Gaji pokok itu masih setara dengan upah minimum. Itu kenyataan di Riau. Hanya beberapa perusahaan besar mungkin ya yang di kertas, di PTP yang milik pemerintah atau perusahaan-perusahaan perkebunan besar itu yang ada skala upah. Perusahaan-perusahaan yang sama yang bekerja 10 tahun dengan baru bekerja gajinya sama. Saya kira inilah yang harus kita perbaiki di masa depan, dan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu terus terang itu membuat kehidupan buruh lebih terpuruk. Saya tidak bilang pemerintah hari ini tidak menghasilkan yang baik, ada. Kita malah pengen infrastruktur itu terus dilaksanakan, kemudian bantuan-bantuan yang untuk ekonomi, UMKM masih jalan. Tapi walaupun itu masih tidak semua yang menikmati. Artinya saya tidak mengatakan pemerintahan ini buruk enggak, tetapi di sektor UMKM, buruh, petani masih dalam kondisi yang tidak lebih baik Oke, ini kan dari yang kita harapkan. iya Bang.
kan ini kita tahu loh ya Bang, sekarang adalah musim-musim untuk pesta demokrasi gitu ya Bang. Iya. Dan saya dapat kabar nih kalau Abang memang naik ini tahun ini untuk di DPD gitu ya Bang, dari Dewan Perwakilan Daerah. Pertama ini saya mau tanya dulu untuk motivasi mungkin Bang, atau kayak hal apa yang mendorong Abang sebenarnya untuk memilih akhirnya untuk menjadi seorang wakil rakyat di bidang daerah gitu Bang? Ya, jadi saya kan akhirnya tadi Iya. pengalaman-pengalaman saya itu dan kelompok-kelompok yang Iya. yang sekarang saya berada di situ dan di masa lalu, ini tokoh-tokoh ini mendorong saya. Oke. Jadi iya. ketua Parna misalnya, Parna tahu kan? Tahu Bang. Kemudian ketua-ketua marga yang lain, Iya. ketua IKBR dan Pemuda Pancasila dan kawan-kawan buruh, aktivis-aktivis buruh di zaman kami dan yang sekarang anggota ketua Majulah lagi, supaya ada simbol perlawanan lagi, ada yang pengen melakukan perubahan terhadap yang kita sebutkan tadi itu. Memang kalau mau nyaman sih saya lebih nyaman lah, sudah di advokat, Iya. sudah punya klien beberapa corporate, baik yang kecil, menengah, besar sudah ada lah, kita nikmati. Tetapi memang ketika tokoh-tokoh ini meminta kita, itu disebut amanah. Iya, Bagi benar. saya mungkin ini talenta yang harus saya terima dan harus saya laksanakan. Ini panggilan pelayanan saya, dan saya mohon maaf memang meninggalkan gerakan-gerakan buruh itu ternyata tidak lebih baik. Saya pribadi lebih baik, tapi kehidupan buruh itu ternyata tidak lebih baik ketika saya tidak berada di situ. Tapi saya tidak mungkin lagi terjun kembali Iya, benar. ke arena itu, maka harus melangkah lebih tinggi. Nah, maka saya memutuskan menerima harapan dari kalangan buruh, masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat kita, orang Batak, supaya ada asa dong halak kita. Iya. Hudul di Senayan, terutama juga kepentingan saya juga kan tidak kita cerita, saya juga banyak mengadvokasi di pelayanan di gereja, bidang Iya. hukum. Iya, benar. Bagaimana juga masih banyak diskriminasi, terutama juga guru-guru agama. Iya. Ini mohon maaf nih, seluruh guru agama, tapi yang saya lihat guru agama Kristen juga di Riau ini masih sangat sulit didapatkan, sehingga anak-anak kita untuk mendapat nilai itu agama. harus ke gereja, Iya, gitu kan. betul. Nah, jadi ini tokoh-tokoh agama kita, tokoh masyarakat kita, tolonglah ke depan supaya ada guru agama lah di SD, SMP, SMA negeri yang ada di Riau ini. Jangan lagi, kalaupun ada hari ini misalnya, kalau ada pun honornya sangat rendah, itu, dan malah ada yang dibiayai oleh orang tua murid. Nah, kemudian juga kita juga berharap Riau ini harus kita bangun secara bersama. Kita sudah hadir di Riau, tentu juga kebutuhan kita juga di sini harus juga dapat tidak ada diskriminasi untuk masuk sekolah. Kemudian juga ada beribadah juga hari ini juga. Ya, tapi terima kasih, Riau sangat toleran. Tapi walaupun begitu masih ada juga beberapa daerah di mana sangat sulit untuk melaksanakan ibadah, sulit untuk mendirikan rumah ibadah. Kamilah ke depan yang bisa menjembatani kepentingan halak kita itu, Iya. supaya kita sampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tolong bahwa Riau harus kita bangun secara majemuk. Disitulah kami hadir. Nah, tentu kenapa tidak memilih di partai? Kenapa memilih DPD? Karena itu ada komponen-komponen, 4 komponen tugas DPD tentang otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat daerah, pendidikan dan agama. Kita evaluasi selama ini, mohon maaf nih ya, sudah 3 kali pemilu. Iya. Rakyat sebenarnya tidak tahu apa peran DPD. Iya. Ketika ada pun hal yang mau diadukan oleh masyarakat kepada DPD, tidak tahu kemana cara mengadunya. Kemudian apa pokok pikiran, dana, aspirasi, tak pernah. Saya sudah keliling Riau. Mereka berterima kasih, baru setelah 4 pemilu, sudah 3 kali pemilu, baru kali ini ada baru calon ini, DPD hadir di kampung kami ini. Jadi sekarang yang hadir itu banyak spanduk-spanduk.
perbuatan nyata konsep apa untuk Riau perubahan masa depan itu tidak pernah dirasakan. Nah, oleh karena itu saya berharap yang duduk ke depan untuk bersama kami, mudah-mudahan didengar yang Maha Kuasa, itu adalah calon-calon yang baru. Iya. Jangan lagi incumbent karena saya kira udah cukup lah 3 periode, 2 periode, tapi tidak pernah ada Hasil gitu. apa yang dirasakan oleh rakyat. Padahal berdasarkan pengalaman-pengalaman politis yang kita dengar, DPD itu kewenangannya besar dan luar biasa, maka dia bisa dibuat gambar kan. Karena dia luar biasa, istimewa. Dia di bidang pendidikan, agama, otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat, dia istimewa. Walaupun dia tidak sama dengan DPR RI untuk budgeting dan pembuatan undang-undang, tapi tentang pengawasan sama, malah lebih luas. Kalau DPR RI dia tergantung komisi, kalau DPD semua komisi bisa, semua bidang kehidupan masyarakat di Riau ini bisa diperan serta DPD. Nah, kenapa tidak ada perbuatan selama ini? Inilah yang mendorong kita hadir untuk melakukan perubahan, bahwa DPD tidak boleh terputus. Maka di 7 kabupaten kota ke depan yang menjadi tempat yang kami jadikan menjadi basis dari pendukung kami, kami akan jadi buat rumah aspirasi, semacam kantor partai. Kalau di partai ada DP, ada kantor cabang, kantor pusatnya, kantor di daerah. Nah, DPD inilah kekurangannya selama ini. Tidak ada kantor perwakilannya di kabupaten kota. Tidak ada tempat mengadu oleh masyarakat kita. Padahal kasak kusuk nih setiap, misalnya tentang anak sekolah. Setiap tahun ajaran itu karena zonasi ini banyaklah DPR itu melakukan pelanggaran. Iya. Padahal sudah tutup, sudah tidak dapat lagi, tapi muncul kelas baru. Pelaku-pelakunya itulah para politisi, pemerintah, bla 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 gitu. Ke depan itu tidak boleh. Ada tempat pengaduan. Nah, rakyat harus mengadu ke situ. Jadi janganlah kita ini lagi bagian-bagian kolusi-kolusi seperti itu. Setidaknya nanti di rumah aspirasi itu adalah seperti program kami ya. Bahwa selama ini masyarakat sudah ada layanan kepada kesehatan, layanan pendidikan, layanan permodalan. Tapi negara belum pernah hadir untuk layanan bantuan hukum. Yang ada di LBH, tapi LBH itu tidak mencukupi. Kami dalam program kami untuk DPD ini, kami yang mendukung kami akan berikan layanan bantuan hukum gratis selama 5 tahun, dan ini bentuk negara hadir untuk pembelaan hukum kepada masyarakat. Karena sebenarnya itu tugas advokat. Iya, harusnya benar. advokat. Cuman kan organisasi advokat ini sekarang terlalu rame, dan juga negara juga saya pikir tidak punya kemampuan, kewibawaan atau apalah untuk meminta kepada advokat untuk melakukan pembelaan kepada masyarakat miskin. Tapi dengan kami masuk di DPD ke depan, kami berharap semua anggota masyarakat yang mendukung kami, tentu yang mendukung kami dulu kita utamakan. Iya, betul. Ya kan, bagaimanapun kami bertanggung jawab kepada yang mendukung. Tentu tidak ada diskriminasi kepada yang berikutnya, tapi itu biarlah tugas negara yang lain. Kami akan fokus melakukan pembelaan hukum kepada warga Riau yang mendukung kami ke depan selama 5 tahun gratis bantuan hukum, tidak perlu bayar pengacara karena kami memiliki lembaga advokat yang memiliki banyak anggota yang bisa membela masyarakat ke depan. Itu ada ini nggak sih Bang? Ada kayak semacam bagaimana caranya supaya bisa dapat perlindungan hukum secara gratis gitu kan? Nah. Karena kan banyak yang belum tahu gitu Bang. Jadi Iya. Kartu nama kami ini, Oke. kartu nama kami ini tidak sama dengan kartu nama caleg-caleg yang lain. Iya. Ya. Di kartu nama kami ini kami buat bahwa yang memegang kartu nama ini boleh mengajukan layanan bantuan hukum kepada kami gratis selama 5 tahun, termasuk juga layanan terhadap kartu BPJS ketenagakerjaan non formil untuk jaminan kesehatan karena kecelakaan kerja dan santunan kematian. Ini harus dipegang selama 5 tahun karena tentu yang mengantongi kartu nama kami ini adalah pemilih. Kalau orang lain pasti dibuang, gitu kan. Iya, betul. Nah,
ini dikantongin, dan ketika terjadi masalah hukum tinggal hubungi nomor kami ada di sini. Tentu ada perwakilan-perwakilan yang kita lihat tadi daerah. Ini dibawa, maka akan ada layanan bantuan hukum. Jadi ini jangan hilang selama 5 tahun, bila perlu dilaminating, karena ini lebih mahal dari Wanifiro. Iya. Iya, Hari ini betul. kan marak nih, rakyat ini meminta berapa. Iya. Wanifiro katanya, untuk DPRD kota itu sangat luar biasa sakitnya mereka. Iya. Nah, sorry nih ya, dalam forum ini saya sampaikan, hari ini yang paling tersiksa adalah caleg-caleg, Iya. tapi yang menyiksanya rakyat. Katanya karena juga ke depan ketika terpilih dia tidak peduli kepada kita. Tapi sampai kapan seperti ini kita biarkan? Termasuk juga lembaga-lembaga gereja, lembaga-lembaga pelayanan. Itu sekarang ini memeras caleg. Iya. Tolong bantu kami biar kami doakan itu, saya kira stop lah itu. Jangan dari gereja, jangan dari lembaga keumatan itu menjadi ke depan menghasilkan politisi-politisi koruptor. Nah, kami tidak akan pernah memberikan sepeser untuk membeli suara rakyat, tetapi kami memberikan garansi bahwa yang kami berikan ini tidak ada jasa advokat yang bisa dinilai hari ini 1 juta, 2 juta, nggak ada. Advokat itu setidaknya udah di atas 5 juta lah kalau teken kuasa. Apalagi kami, boleh dikatakan kami sudah senior. Kami teken kuasa itu ya di atas Wanifiro lah kira-kira. Nah, jadi ini jangan sampai hilang, kantongin, dan ini passwordnya, dan ini antar ke kantor Rumah Aspirasi. Semua kebutuhan akan kita layani, terutama di pendidikan, bantuan-bantuan perizinan, urusan kepemerintahan, sosial, dan UMKM-nya, pertumbuhan ekonominya. Jadi nanti di Rumah Aspirasi itu setidaknya ada empat bagian. Bantuan peningkatan pertumbuhan ekonominya, bantuan sosialnya, urusan pemerintahan, dan hukum. Oke, Bang. Yang 4 inilah kami hadir, dan itu akan kami dirikan di 7 kabupaten kota di Riau ini. Oke, Itu kalau- cara dapatkan kartunya gimana, Bang? Ya, Adakah ini agen-agen yang akan kartu membagikan? ini tentu akan diserahkan oleh relawan-relawan atau datang Iya. ke posko kami. Iya. Saya kira itu Iya. kalau ada niat dari masyarakat kan nomor kami juga ada, Iya, silakan benar. dihubungi. Kita ada juga relawan di seluruh kabupaten kota di Riau ini, gampang mendapatkan ini. Dan Oke. tentu kami akan memverifikasinya yang ke depan bagaimana caranya. Siapa yang mengantongi itu saya kira adalah yang mendukung kita. Iya, Yang tidak mendukung betul. kita pasti itu pasti tidak dikantongi. Iya. Dan ini bukan hanya program, Iya. sekarang pun sudah kami laksanakan. Dilakukan. Jadi sudah ada 10 perkara yang kami tangani gratis karena hanya Memiliki memiliki itu kartu ini, dan spanduk kita digantung di depan rumahnya atau di bengkelnya ada. Bisa kita, karena itu menjadi kewajiban kita, dan kami sudah laksanakan itu. Termasuk juga tadi BPJS itu Iya. sudah kami laksanakan, bantuan hukum juga sudah dilaksanakan. Kalau boleh tahu, Bang, itu tempat forum aspirasinya di mana, Bang? Biar pemirsa kan siapa tahu ada yang mau berkunjung gitu. Nah, rumah pemenangan kami ada di Jalan Teratai nomor 40. Kemudian juga di Jalan Riau nomor 185D untuk di Pekanbaru ya. Tapi di daerah kabupaten kota, relawan kita kan relawan tidak terikat lah ya, Iya. tidak seperti partai. Pokoknya yang pengen ada perubahan, ayo bergabung bersama kami. Kaum muda, khusus untuk orang Batak nih ya. Iya, siap. Satu-satunya yang menggunakan ulos Iya. kami kan ada 5 kartu, Di kartu suara itu ya, Bang, ya? surat suara. Iya. Nanti ada surat suara warna merah. Iya. Yang warna merah itu nanti nomor 22 itu Patar Sitanggang. Iya. Cirinya adalah dia menggunakan ulos. Berarti cuman Abang sendiri yang Berarti pakai itu, ulos gitu iya, ya? ciri khas ya, Bang? Ya, untuk orang Batak kan Iya. langsung lihat. Tapi itu bukan karena saya fanatik kesukuan, Iya, bukan. Ini menunjukkan bahwa Identitas kita, saya gitu ya. mencintai budaya daerah, mencintai budaya Indonesia. Nah, saya tidak mungkin mencintai budaya musik jarangan, Iya. ketoprak, tari piring,
Kalau saya tidak mencintai tortor, Iya, tidak betul. mencintai Benar, budaya benar, kita, benar. dang tutui kan, Allah. tidak kone mana mencintai musik ketoprak tapi dia tidak mencintai budaya dia sendiri. Iya, betul. Mencintai budaya daerah lah, maka kita mencintai budaya nasional. Oke, Bang, aku mau tanya sedikit, Bang, untuk ini. Kita misalkan Abang sekarang ini bakal duduk lah, kita doakan duduk Iya, gitu ya kan, Bang. amin. Untuk mewakili Posdur Hakku, Bang. Alana songon naguarna ini kining kan. Allah. Jadi kalau misalkan nih Abang duduk gitu kan, Bang, apa yang bakal Abang lakukan dan apa yang akan Abang lakukan dan Abang terapkan untuk menjaga masyarakat kita gitulah, Bang. Terutama di Riau Jadi, ya itu. Iya. Terus terang saja, saya banyak mendapat amanah. Iya. Ya. Dan setelah saya turun ke lapangan, memang tidak mungkin dalam 5 tahun tidak mungkin semua kebutuhan kondisi ini kita perbaiki. Iya, betul. Maka sekali lagi saya katakan, saya pengen tidak hanya hubungan saya dengan masyarakat itu di 5 tahun, setidaknya di 2 periode saya harus tetap memiliki. Jadi jangan ragu terhadap Pak Tarsi Tanggang nanti kalau duduk kacanya tidak dibuka atau tidak mau tegur atau tidak turun. Karena bukan 5 tahun target saya pengen target 10 tahun mengabdi di bidang politik untuk rakyat Riau di jalur DPD ini. Nah, apa yang harus dikerjakan? Banyak hal. Nah, sebenarnya yang tidak tersosialisasi, tidak tersampaikannya ke masyarakat, banyak program-program pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat itu bukan karena tidak ada program, tapi memang tidak dilaksanakan, tidak ada kemauan. Politisi kita tidak memang getol untuk itu. Nah, contoh di bidang apa? Ada namanya lembaga pengelolaan dana hasil sawit. Dana sawit itu dikelola satu kelembagaan yang itu luar biasa program-program mereka. Ada untuk program untuk bantuan beasiswa. Iya. Nah, untuk Riau itu setidaknya 900 orang yang bisa bekerja sama dengan mengelola kelembagaan itu beasiswa mulai dari masuk kuliah sampai tamat. Uang bulanannya juga, uang asramanya juga, termasuk 2 kali pulang pergi tiket pesawat ditanggung oleh lembaga ini. Ini kerjasama kita dengan Apkasindo, Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang ketua umumnya Pak Gulat Manurung. Itu jatah untuk bisa 900. Artinya anak-anak petani sawit Riau yang selama ini tidak mendapatkan beasiswa, silakan datang ke Apkasindo atau silakan hubungi kita. Belum duduk pun kita sudah bisa berbuat sebenarnya. Nah, apalagi kalau sudah duduk. Nah, kemudian juga untuk bantuan bibit kepada petani-petani sawit kita, ada 1 juta bibit ke depan. 2024 itu pasti dilaksanakan pemerintah. Hanya program ini tidak tersampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu lagi beli bibit. Pemerintah siapkan bibit untuk sampai. Kenapa pemerintah siapkan? Karena memang sebenarnya ada niat pemerintah, cuman tidak tersampaikan ya, dan tidak ada lembaga yang menjemput, tidak ada juga politisi yang mendorong. Nah, jadi kalau keluargamu ada sawit di Riau ini mau replantingnya juga dulu kan tahunnya kan 30 juta. Iya. Sekarang pemerintah sudah siapkan 50 juta untuk dana replanting. Nah, kemudian bibit sawit juga disediain. Nah, yang luar biasa lagi untuk petani sawit Riau yang tahun tanamnya di bawah 2020, walaupun itu berada di kawasan, tidak boleh dicabut, tidak boleh dihukum, dan itu dibiarkan oleh pemerintah kita. Hanya mereka diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi tidak ada lagi sawit kita yang ditumbang. Sampaikanlah kepada masyarakat Riau, jangan takut, tidak ada sawit Riau yang ditumbang oleh kekuasaan ya. Tapi di luar korporat ya. Kalau korporat silakan tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja yang baru tentang keterlanjuran itu. Nah,
ini ada beasiswa, ada juga bantuan replanting, ada bantuan apa tadi, bibit. Iya. Nah, ada lagi yang luar biasa untuk petani-petani Indonesia, petani Riau ini, per 1.000 hektar negara akan menghibahkan satu mesin pabrik mini untuk bisa langsung sampai ke minyak goreng. Nah, kita kan langka nih minyak goreng. Iya. Padahal di Riau ini adalah industri terbesar Iya. sawit di Indonesia, tapi Riau kelangkaan minyak goreng. Untuk mengatasi itu, per 1.000 hektar lahan masyarakat Iya. bisa diberikan mesin produksi untuk sampai ke minyak goreng. Di CPO pun boleh, dan itu nanti petani-petani kita dilatih. Ini yang akan saya dorong. Saya akan kerjasama dengan Apkasindo dan asosiasi yang lain yang berhubungan dengan termasuk pemerintah, mendorong supaya program ini sampai ke masyarakat Riau itu di bidang pertanian. Nah, tentu kita juga berharap masyarakat sekeliling, masyarakat kita yang terdampak dengan lingkungan industri ini, tapi warga-warga lokal kita, warga tempatan kita hanya hidup dengan kesederhanaan di antara industri sawit. Kita berharap ke depan ada yang terbaik, kemudian juga pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat tempatan yang seperti yang tadi kami bela, ada satu kelompok adat di Bulu Nipis sana yang haknya juga harus kita perjuangkan karena haknya diambil oleh korporat yang tidak melaksanakan ketentuan hukum. Oke. Tunggu Joyto. Aduh. Senakin kita merdiskusikan ada kita suku nomor urut 3 dua bangon. Nah, kini kan tadi dok nomor 22 nah kini. Kan nah, kini nggak di Papua. Ya, ya kalau boleh disebutkan di sini. Sekalian lah, Bang, untuk kalau ini. kalau Iya. tidak melanggar aturan ya, saya kira kami DPD dikasih kesimpulan memang boleh. Iya. Jadi saya nomor urut 22 ada menggunakan ulos. Yang kayak gini ya. Yang sama dengan yang dipakai beliau itu, dan memang ya puji Tuhan kita masih on the track. Iya. Survei terakhir katanya kita di November ada di 8 besar, kemudian sekarang ini ada di 4 besar, tapi saya tidak pelaku surveinya, saya tidak tahu informasi ya, saya tidak ada akses terhadap survei itu, tapi saya yakin bahwa orang benar harus kita dukung. Ayo berjuang bersama kalau mau melakukan perubahan untuk Riau. Oke, dan terasa teh nggak saja. Masa cuma teh? Oh loh. Ya, bagus. Karena kalau bicara tentang buruh itu memang banyak sekali Bang yang harus kita bahas. Tapi ini Ya, kita memang jadi masih kurang itu tadi. Iya. Itu kan UMKM belum kita ceritakan. Iya, betul. Tentu bagaimana buruh untuk migas Iya. tidak ada waktu ya. Iya betul. Tapi ya bolehlah kontak kami. Iya, Kami aktivis sebenarnya sampai kapanpun akan siap berbicara. Oke, siap Bang. Jadi di luar ini nanti kami boleh dihubungi. Boleh saya sebutkan nomor HP saya? Boleh Bang. 0813 7875 9438. Kami siap berkonsultasi hukum gratis kepada seluruh masyarakat Riau. Kami siap juga diskusi tentang bagaimana kehidupan petani kita, UMKM kita, dan buruh kita, juga bagaimana generasi milenial kita, termasuk juga kehidupan bangsa Batak di Riau. Terima kasih Oke Bang, kami undang untuk diri supaya kita tutup. Sangat luar biasa ya. Iya, bintang betul. tamu kita pada malam hari ini. Itu sebuah kebanggaan ya, ada semacam apa ya, bukan semacam sih, ada seorang pemuda Batak, tokoh Batak yang benar. memang memperjuangkan hak-hak rakyat yang memang bukan terfokus sama satu suku ya, dan bukan cuma terfokus sama satu agama. Dan mari sama-sama di tanggal 14 kita dukung, dan kita harus gunakan juga ya Bang ya untuk hak suara kita, jangan golput gitu ya, karena juga itu sangat menentukan pilihan kita. Oke, aku sambil nababan mau lihat Madihamu, dan aku sambil nabab pamit undur diri. Aku Angela Bormarpaung pamit undur diri. Do sada bintang tamuta. Aku Patar Sitanggang. Mau lihat tema di Hamusude, Pajupang Musita di hari Kamis Nangro, dan Horas.